dicoba, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. I want to give special greetings to everyone who's worshipping in our Chinese congregations. Happy New Year! 新年快乐!新年快乐! You know what I'm trying to say to you. God bless you. We've all had a very challenging 2020, and we're now looking forward to 2021. Our theme for 2021 as a church is all things new. It comes from Revelation chapter 21, verse 5, where the Lord says, "Behold, I'm making all things new." Or Isaiah chapter 43, verse 19, where the Lord says, "Behold, I'm doing a new thing. Do you see it?" Now, as we look to 2021 and as part of our Vision Weekend, there are a handful of things that we really wanted people to understand. So firstly, none of us have ever lived through a global pandemic before. It's the most significant period of change that any of us have ever lived through. Now, it's possible that you might be developing some habits that are not positive habits. So just a quick word of challenge, make sure you continue to worship together. If you're not able to make it to the facility because of restricted seating, make sure you're getting together with others to worship. Don't just sit at home in your pajamas streaming worship and streaming sermons. That's not the way that God made you to be. It's really important that we choose to be together. I encourage the broader congregations too to make sure we discover our we and our us, that we're the family of God and that we're all in this thing together. Now, part of the vision that we're casting for 2021 is a decentralized Crossway. That is, that we are giving permission and support for people to plant or for people to form satellite congregations. Now, in part, that's a response to COVID-19 because some people aren't going to be able to physically get to the facility. Of course, for the English-speaking congregations, a very small percentage are able to make it into the facility now. So we're saying to people, gather people in their homes, or maybe a collection of life groups could maybe even choose to secure a community hall or something like that and stream the worship and the sermons, or you could even do live worship yourself. But the point being, we're saying to everyone, we give blessing to decentralize. Just let us know so that we're able to support you in that. We highlighted how important it is, therefore, to be in a life group right now. If you're not currently in a life group, make sure you get yourself into a life group. It's just important to be together. Now, when I cast the vision to the English-speaking congregations, I let them know that we're currently directly working with 2% of all of the churches in the nation. Individually, we're coaching 89 churches. Then there's 143 churches. That's with building a discipling culture. Then 143 churches we're working with Coach. Now, I want you to know that we would love to be working with an increasing number of Chinese churches. So if you've got friends or family who are worshiping in other churches around Australia in Chinese, please let them know that Coach has now been translated into Chinese. Pastor Alex Ho is working in that domain as part of his role. And also what we're doing with building a discipling culture. We'd love to see that going more broadly. If a church wants to be part of a building a discipling culture, there's a full scholarship for them, and we'll coach them on a fortnightly basis, one-to-one with their church. It must involve their minister, plus maybe a half a dozen people. We'll coach them fortnightly for 2 years as we take them along that pathway. Tell them just to go to bdc.org.au and they can find out more about that one. A really fun thing that we announced to the broader congregation was, and this is us, this is we've been approached by Trinity Broadcasting Network in Russia. And Trinity Broadcasting Network is a television network, one of the largest in the world of Christian television. And their Russian base came to us and said,
we'd like to start to take some of your sermons and put them on television. They're going to be taking them to 186 countries with an anticipated viewing audience of 2.5 million people. And so we're entering into partnership with them towards that end. They will dub it all in Russian. But the Trinity Broadcasting Network family more broadly, if that is a successful initiative, can have a look at that, and it might be the sort of thing that we partner up and do more broadly. As I've mentioned to you on a previous video, I send you my love. I know it's been a challenging year in 2020, a challenging year because of COVID-19, a challenging year because of some of the trade tensions that have existed between Australia and China. I simply want you to know how much you are loved. It's wonderful to be part of the family of God together. God bless you, and may we all have a very prosperous, spiritually prosperous, healthy prosperous, financially prosperous, just a great 2021 as God makes all things new. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali di ibadah online. Kita adakan ibadah online karena ada peraturan pemerintah mengingat ada kasus baru. Tapi mari kita tetap bersyukur pada Tuhan. Kita masih bisa berjumpa walaupun lewat online. Doa saya kiranya Tuhan memberkati saudara. Nah, saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan mengadakan perjamuan kudus, sebagaimana sudah disampaikan dan sudah diumumkan lewat WA. Sebelum saya membagikan roti dan anggur, saya akan membacakan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 11. Yang demikian bunyi firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara, perjamuan kudus, basically, pada dasarnya saudara-saudara kita memperingati apa yang Tuhan lakukan di atas kayu salib 2000 tahun yang lampau. Dia rela mati untuk menebus dosa kita. Darahnya dicurahkan, dia korbankan untuk kita, untuk menebus kita orang-orang berdosa. Jadi Tuhan Yesus mengingatkan kita pada saat kita mengadakan perjamuan kudus, di mana kita makan roti dan minum anggur, cawan yang melambangkan tubuh dan darah Yesus. Biarlah kita mengingat
akan penderitaannya, akan pengorbanannya, sampai dikatakan ia datang kembali. Jadi setiap kali kita melakukannya, mengingat pengorbanannya akan kita. Mari terlebih dahulu saudara-saudara kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami sedang diperhadapkan dengan roti dan cawan yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Engkau mengingatkan kami untuk selalu melakukannya untuk mengingat akan penderitaan-Mu. Biarlah kami boleh mengucap syukur Tuhan atas penderitaan-Mu, atas tubuh-Mu yang Engkau korbankan buat kami, atas darah-Mu yang Engkau curahkan buat kami. Tuhan berkati perjamuan ini, berkati kami semua, berkati hati kami, pikiran kami, supaya kami bisa layak mengambil perjamuan ini, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita mengambil roti. Roti ini melambangkan tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan, yang diremukkan oleh karena penderitaan kita. Dia berkata, inilah tubuhku, ambillah dan makanlah. Mari kita mengucap syukur dan memakannya. Sesudah itu dia mengambil cawan, dia berkata ini adalah darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu. Minumlah, mari kita mengucap syukur. Terima kasih sekali lagi Tuhan atas tubuh-Mu dan darah-Mu. Ingatkan kami untuk setia kepadamu, karena pengorbanan-Mu membuktikan bahwa Engkau setia kepada kami. Biarlah kami tidak takut berkorban untuk-Mu, karena Engkau sudah membuktikan Engkau berkorban karena Engkau mengasihi kami. Kami serahkan semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, ada beberapa pengumuman. Sebelum kita mendengarkan khotbah, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk kita semua. Saudara bisa melihat di layar. Saya ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Cina bagi mereka yang merayakannya. Dan saya tidak bisa mengucapkan dalam bahasa Chinese, nanti bisa salah, ya. Seperti Pastor Dale berusaha menyampaikan dalam bahasa Chinese. Dan kita semua tahu bahasa Indonesia, jadi selamat merayakan, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi pikiran dan hati saudara, keluarga saudara. Amin. Saudara, karena Victoria mengalami 5 hari lockdown, kita ya boleh katakan terpaksa kembali ibadah online. Tapi mari tetap kita mengucap syukur, mari kita saling mendorong satu dengan yang lain, ya, mendoakan satu dengan yang lain supaya kita dikuatkan. Itulah keberadaan tubuh Kristus, saling memperhatikan, saling mendoakan, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu puji Tuhan, live group dan Bible study sudah dimulai di kemarin hari Jumat di rumah Michael dan Anna juga. Dan ini akan diadakan 2 minggu sekali. Oleh sebab itu saya mendorong saudara supaya bisa hadir. Semoga 2 minggu lagi tidak lockdown sehingga kita bisa mengadakan di rumah di rumah Michael maksudnya, bukan lewat online. Doakan terus. Terima kasih untuk Michael dan Anna yang sudah menyediakan rumah dan memimpin live group dan Bible study ini. Nah, saudara-saudara, bagi saudara yang punya anak-anak yang mau didedikasi, diserahkan, silakan menghubungi saya, atau ada yang mau dibaptis juga yang belum menerima baptisan pertobatan, baptisan air, silakan menghubungi saya supaya kita
bisa mempersiapkan dan melaksanakannya. Jangan lupa persembahan $1 atau $2 koin, atau kalau mau kasih yang kertas juga boleh. Ya, uang ini akan dipersembahkan atau diberikan untuk membantu para mahasiswa di Jawa Timur, mahasiswa sekolah teologi. Bahkan mungkin juga bukan di Jawa Timur saja. Kalau ada sekolah Alkitab lain, anak-anak mahasiswa yang membutuhkan, kita akan berbagi dengan mereka. Atas kebaikan saudara, pengorbanan saudara, persembahan saudara, Tuhan memberkati. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi, selamat datang di ibadah online, dimanapun saudara berada. Saya tahu ada yang dari Indonesia juga, dan dari mana-mana. Ya, Tuhan memberkati, dan saudara yang ada di Melbourne di sini, saudara yang hadir, Tuhan memberkati. Saudara dalam situasi seperti ini, mari kita tetap mengucap syukur ya. Mengucap syukur kita bisa mendengarkan firman Tuhan, kita bisa belajar firman Tuhan, karena ini suatu saat atau waktu yang sangat berharga kalau kita bisa duduk mendengarkan firman Tuhan. Nah, judul khotbah saya hari ini adalah segalanya baru. Kita semua senang menerima sesuatu yang baru, ya. Katakanlah rumah baru, mobil baru, pakaian baru. Dan yang sangat populer di masa COVID-19 ini adalah new normal, ya. Normal yang baru. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, minggu lalu saya sudah berkhotbah tentang perintah yang baru. Ini dalam bulan ini tema kita adalah segalanya baru. Ya. Minggu kemarin itu perintah baru. Dan perintah baru itu berlaku untuk setiap anggota jemaat. Karena Tuhan yang memerintahkan, perintah baru dikatakan. Dan inti perintah baru itu saling mengasihi. Nah, saudara, kenapa dikatakan perintah baru ini, saling mengasihi ini perintah baru? Karena sebelumnya Tuhan sudah mengajarkan untuk mengasihi musuh. Murid-murid sudah tahu. Kemudian dikatakan mengasihi Allah, mengasihi sesama. Itu juga sudah diberitahukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi saling mengasihi ini sesuatu yang baru, yang mereka akan terapkan dalam hidup mereka. Dalam pelayanan mereka. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, memang mengasihi sesama saling mengasihi bukanlah hal yang mudah. Dan itu harus diterapkan di dalam keluarga sendiri terlebih dahulu. Baru dalam gereja. Nah, saudara ingat, saling mengasihi harus dimulai dalam keluarga sendiri, kemudian di dalam gereja. Ingat, kalau kita gagal saling mengasihi dalam keluarga, kita gagal mengasihi di luar, mengasihi orang lain di luar. Kalau kita gagal mengasihi di dalam gereja, saling mengasihi dalam gereja, kita juga gagal mengasihi orang lain di luar gereja. Oleh sebab itu, mari kita perhatikan, mengintrospeksi apakah kita sudah saling mengasihi di dalam rumah tangga kita, apakah kita sudah saling mengasihi di dalam jemaat. Dengan demikian, Tuhan Yesus katakan, ya, engkau akan dikenal sebagai muridku. Nah, saudara yang kekasih, ayat firman Tuhan saya ambil di dalam 2 Korintus. 2 Korintus pasal 5:17. Mari kita lihat yang berbunyi sebagai berikut. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ada empat pokok penting tentang segalanya baru ini. Dan ini terjadi diciptakan
oleh Tuhan dalam hidup orang yang baru percaya. Dan semoga ini kita bisa lihat dalam hidup kita. Yang pertama itu saudara-saudara dikatakan ia menjadikan satu ciptaan baru. Apa artinya? Saudara, yang pertama ciptaan baru itu adalah ciptaan baru dengan karakter yang baru. Orang yang percaya, yang bertobat akan apa? Diberikan atau diciptakan sesuatu yang baru, karakternya baru di dalam hidupnya. Itu di dalam surat Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24. Saudara perhatikan di sana ada kata menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Jadi kita tidak bisa mengenakan manusia baru kalau kita tidak menanggalkan terlebih dahulu. Dan itu terjadi waktu kita bertobat, Tuhan menggantikan yang lama itu menjadi yang baru. Makanya Paulus pernah berkata, hidupku bukanlah aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah saudara, kalau Kristus hidup di dalam kita, dia menciptakan sesuatu yang baru. Karakter kita akan nampak baru, saudara-saudara. Sehingga itu kita bisa berkata yang lama, hidup saya yang lama, bukan saya lagi, tapi hidup saya di dalam Kristus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bukan saja di dalam Efesus dikatakan, dalam Kolose, Paulus banyak sekali bercerita tentang hal yang baru, hal yang lama dan yang baru. Ya, dikatakan jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang harus terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi saudara, kita melihat, kita mau bertanya dalam diri kita. Kita sudah bertobat, sudah mengenal Tuhan. Apakah sudah karakter kita itu sudah baru? Adakah hal-hal yang baru atau yang lama masih terus ada dalam hidup kita? Mari kita tanyakan itu. Yang paling tahu itu adalah Tuhan. Tetapi juga teman-teman di sekitar kita tahu kalau kita berubah. Ya. Kemudian saudara-saudara, di samping karakter yang baru, Tuhan juga menciptakan apa? Nyanyian baru di dalam hidup kita. Ini menarik. Saya rasa semua orang yang bertobat mempunyai nyanyian baru yang spesial bagi orang tersebut. Nah, saudara, mungkin ingat lagu rohani, aku berubah, sungguh ku berubah. Waktu ku serahkan hidupku. Ini luar biasa. Ini hanya terjadi kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Ya, kita serahkan, kita diperbaharui dan diberikan nyanyian baru. Dan nyanyian itu akan menggema terus-menerus di dalam hati dan pikiran kita. Kita akan nyanyikan. Saya ingat Pak Todi ada di sini. Waktu dia bertobat menerima Tuhan Yesus, sambil kerja kasetnya berulang-ulang diputar, sampai kaset itu rusak karena dia ingin mendengarkan lagu pujian terus-menerus di mobil waktu kerja. Dia katakan, saya putar terus lagu itu. Satu sukacita yang dia ekspresikan. Nah saudara, itu yang terjadi. Tuhan akan memberikan kita nyanyian baru dalam hidup kita. Nyanyian baru itu saudara-saudara akan kita nyanyikan di surga. Itu di dalam Wahyu pasal 14 ayat 3 dan 5 dikatakan di sana mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi ini. Mereka adalah orang-orang yang
tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Itulah orang-orang yang akan menyanyikan lagu baru, nyanyian baru. Kemudian saudara-saudara yang kekasih, kemudian di dalam Wahyu pasal 5:9 dikatakan, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Ini ditujukan kepada Tuhan Yesus. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, bukan saja lagu itu dinyanyikan nanti di sorga, tetapi nyanyian baru juga terjadi di bumi dan dinyanyikan oleh orang-orang yang baru percaya. Nah, berulang-ulang di dalam, kalau saudara lihat itu dalam Mazmur, berulang-ulang dicatat tentang nyanyian baru yang ditujukan kepada Tuhan. Pengalaman Daud, ya, dia menyanyikan itu karena dia diangkat, ditebus. Dia orang itu pernah jatuh dalam dosa. Dia diangkat dari lumpur dosa. Dan dia berkata, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam hatinya. Nyanyian sebagai orang yang bertobat. Saya juga mencatat itu. Nah saudara, ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah. Selalu nyanyian baru untuk orang yang bertobat, pujiannya ditujukan kepada Allah, bukan kepada manusia. Ya, itu harus ingat. Dan ada banyak sekali dalam Mazmur, saya tidak akan bacakan semua. Yang intinya, nyanyian baru itu kita nyanyikan untuk Tuhan. Dan nyanyian baru itu diciptakan di dalam hidup orang yang percaya. Dia tidak akan bisa mengendalikan pujian, hormat kepada Tuhan sehingga dia nyanyikan. Orang yang baru bertobat, mungkin suaranya tidak baik, tapi ada nyanyian yang keluar dari dalam lubuk hatinya, memuji Tuhan. Pertanyaannya, apa, saudara? Apa arti nyanyian baru itu? Ya, apa arti nyanyian baru? Mari kita melihat di slide yang nomor 6 ini. Yang pertama kita harus tahu yang bukan. Yang bukan. Nah, saudara, ada yang berkata lagu-lagu rohani, lagu-lagu gereja yang sudah lama seperti him dan lain sebagainya, bukan lagi nyanyian baru, sehingga tidak berlaku lagi. Itu salah besar. Salah besar. Saya akan buktikan saudara-saudara bahwa lagu baru, lagu lama, nyanyian him dan sebagainya bisa menjadi pujian, lagu yang baru, nyanyian baru bagi seseorang. Ya. Kemudian ada yang berkata semua lagu-lagu rohani yang masih baru itu yang dimaksudkan. Karena kalau sudah lama tidak berlaku lagi. Itu salah. Yang benar saudara-saudara, lagu baru, nyanyian baru, semua lagu-lagu rohani, lama dan baru yang dinyanyikan kepada atau untuk Tuhan. Yang kedua itu semua lagu-lagu rohani Kristen yang diciptakan dan dinyanyikan oleh orang yang baru diselamatkan. Saya berikan contoh, John Newton. Itu orang yang brutal, orang yang sangat berdosa, boleh dikatakan digambarkan. Ketika dia bertobat, apa yang dia karang? Dia mengarang lagu yang sampai sekarang dinyanyikan. Pengaruhnya luar biasa. Lagunya adalah Amazing Grace. Anugerah Tuhan yang besar. Sangat besar anugerahnya. Ya.
Luar biasa. Dan lagu itu, saudara-saudara, itu dinyanyikan dari sejak dia bertobat, dia mengarang lagu itu, dan sampai sekarang lagu itu menjadi lagu yang sangat berpengaruh di kalangan orang Kristen. Kemudian ada yang kedua, saya beri contoh di sana tentang Stuart Hamblen. Ya, Stuart Hamblen ini seorang pengarang lagu country dan western song. Ya. Nah, sebelum dia bertobat, saudara-saudara, ya, sebelum dia bertobat, dia memang sangat populer. Dia seorang pengarang lagu-lagu country, lagu-lagu dunia. Kemudian saudara, ketika dia bertobat, ini luar biasa. Dia menciptakan lagu yang luar biasa. Ada temannya berkata kepada Hamblen, Stuart, temannya itu bernama John Wang. Dia berkata, saya berani taruhan, ya, Stuart pasti tidak akan bisa bertahan lama. Terus dia menjawab, saudara, begini. Dia menjawab kepada John Wayne, it's no secret what God can do. Tidak ada rahasia apa yang dapat dilakukan Allah. Terus John Wayne berkata, wah, itu judul lagu yang bagus. Akhirnya dia pulang ke rumah, dia mengarang lagu itu. It's no secret what God can do. Saudara, kalau Tuhan merubah seseorang, ada sesuatu yang baru akan diciptakan dalam hidup saudara. Ada nyanyian baru. Saudara akan menyanyikan sebelum saudara tidur. Saudara akan menyanyikan waktu saudara bekerja. Saudara akan menyanyikan mungkin waktu bekerja di dapur dan sebagainya. Seminggu yang lalu, kalau tidak salah saya sharing ada seorang yang bertobat. Dia akhirnya menyanyikan lagu yang luar biasa sampai akhirnya dia menjadi pendeta. Ya. Lagu itu memang lagu yang sangat populer walaupun lagu lama. Ya. Biar ku miskin dikatakan. Lagunya begini. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Nah, ini lagu lama, saudara-saudara. Tetapi lagu itu menjadi baru bagi orang yang bertobat seperti dia. Dan dia nyanyikan karena menginspirasikan dia. Dia katakan, wah, ini orang Kristen begitu bertobat, dia rela mengiring Yesus walaupun menderita. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, karena lagu itu menginspirasikan dia, dia akhirnya bertobat dan menjadi hamba Tuhan sekarang. Biarlah saudara juga diberikan nyanyian baru di dalam hidup saudara. Dan saudara nyanyikan, menginspirasikan saudara, menguatkan saudara, mengikut Yesus sampai pada akhirnya. Ada amin, saudara-saudara. Mari yang kita melihat. Yang kedua, pokok yang kedua. Iya, ini Tuhan membuat perjanjian baru. Ya, He makes a new covenant. Perjanjian baru dalam diri orang yang percaya itu. Nah, saudara, ada beberapa hal tentang perjanjian baru ini. Yang pertama itu perjanjian baru adalah satu perjanjian darah. Kalau Tuhan mengatakan perjanjian baru, new covenant, itu dasarnya darah. Saudara yang kekasih, dalam Lukas pasal 22-20 dikatakan, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Kita sudah melakukan perjamuan tadi. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Nah, saudara, di dalam perjanjian lama, perjanjian itu didasari ya atas darah binatang. Itu semua gambaran-gambaran darah perjanjian lama untuk mengampuni orang berdosa.
tetapi tidak bisa bertahan lama. Kalau darah Yesus sekali untuk selama-lamanya. Karena itu saudara-saudara, begitu kita bertobat, ada perjanjian baru antara kita dengan Tuhan, dan itu dilakukan oleh pengorbanan Yesus. Dia curahkan darahnya untuk kita. Di dalam Korintus kita sudah baca tadi, dikatakan cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Saudara yang kekasih, perjanjian baru sudah dimeteraikan oleh Yesus. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, darah Yesus menyucikan kehidupannya, dan kita bisa layak. Kita dibenarkan, kemudian kita dikuduskan, dan satu saat kita akan dimuliakan bersama dengan Tuhan di sorga. Kemudian saudara-saudara, perjanjian baru adalah perjanjian yang lebih baik dikatakan. Lebih baik kenapa? Lebih baik karena roh. Ya, better because of the Spirit. Dalam 2 Korintus 3:6 dikatakan, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, maksudnya Roh Kudus, Roh Allah. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ini yang terjadi. Ya, perjanjian yang dibuat oleh Tuhan antara kita dan Tuhan dengan Allah, itu adalah perjanjian yang dikerjakan oleh Roh Kudus, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Karena dikatakan hukum tertulis adalah hukum Taurat. Hukum ini mematikan karena hanya bisa memberitahukan. Ya. Hukum Taurat hanya bisa memberitahukan kita tentang dosa, tetapi tidak bisa menolong kita keluar dari perbudakan dosa. Hanya bisa menunjukkan kepada kita. Oleh sebab itu, saudara, itulah sebabnya Yesus datang, mati, berkorban untuk kita. Dan Roh Kudus yang mendiami hidup orang percaya, dialah yang memampukan kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Saudara, saya tidak mampu melakukan firman Tuhan kalau saya tidak menerima New Covenant ini. Kalau saya tidak menerima Roh Kudus yang menolong saya untuk melakukan kebenaran ini. Kemudian yang ketiga, lebih baik. Yang kedua, lebih baik karena Yesus Sang Juru Selamat sebagai perantara. Saudara, Yesus yang menjadi perantara antara kita dan Allah. Dia memperdamaikan kita. Di dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 15 katakan, karena itu, Yesus adalah pengantara dari satu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Jadi saudara, kita melihat Yesus menjadi perantara kita. Tanpa dia kita tidak bisa berdamai dengan Allah. Tanpa dia kita tidak bisa masuk ke tempat Maha Kudus. Kita tidak bisa masuk ke dalam sorga. Saudara, kita mendapat kehormatan ya untuk berpartisipasi dalam perjanjian baru. Satu perjanjian yang diperlukan, diperlukan keterlibatan dua belah pihak, yaitu Allah dan kita. Kita mendapat kehormatan untuk masuk ke dalam perjanjian baru dengan Allah. Satu ciptaan baru, satu perjanjian baru. Mari yang kita melihat yang ketiga, pokok yang ketiga. Yaitu Allah membuat satu perintah baru. Nah, minggu lalu saya sudah banyak menjelaskan ini, saya tidak perlu banyak menjelaskan lagi. Yang intinya, saudara, perjanjian baru diimpartasikan, diberikan kepada kita. Dia memberikan kepada kita perintah baru itu, yaitu saling
mengasihi. Mari kita tanyakan diri kita, apa kita sudah saling mengasihi setiap hari? Ingatkan diri kita, kalau kita masih ada pikiran negatif kepada orang lain, teman-teman yang terdekat, itu berarti kita belum saling mengasihi. Karena apa Tuhan Yesus kita katakan, saling mengasihi itu harus sama seperti Yesus mengasihi kita. Ingat itu. Ukurannya kasih Yesus terhadap kita. Kalau kita tidak bisa mengasihi sesama, berarti kita tidak meneladani apa yang sudah dilakukan Yesus. Yesus mengasihi kita orang berdosa. Waktu kita masih berdosa, dia mau mengasihi kita. Dia rela berkorban. Itu kasihnya. Kasihnya kasih yang berkorban. Kemudian saudara-saudara, perjanjian baru diilustrasikan di sana. Perjanjian baru, perintah baru diilustrasikan. Ya, aku memberikan perintah kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. Ada cerita saudara, pada suatu hari Jenderal Robert E. Lee namanya, ditanyakan oleh seorang pegawainya mengenai pendapatnya tentang seorang pegawai yang lain yang ada dalam himpunan militer karena memberikan ucapan-ucapan penghinaan kepada jenderal ini. Kemudian dia berkata, saya sangat puas dengannya. Jadi dengan orang yang mengucapkan kata-kata hina, ditanyakan bagaimana pendapat jenderal. Jenderal berkatakan, saya sangat puas dengan dia. Nah, orang yang menanyakan ini bingung, saudara-saudara. Apakah jenderal tidak salah? Katakan. Jenderal tidak tahu siapa dia, apa yang dia perlakukan untuk Anda. Kemudian sang jenderal menjawab, saya tahu, tetapi Anda kan menanyakan kepada saya tentang dia dan bukan pendapat dia tentang saya. Ini menarik. Saudara, salah satu penyebab kita tidak bisa maju secara rohani karena kita terlalu banyak mendengar pendapat orang lain. Saudara, kalau saya tampung semua pendapat orang lain, saya tidak bisa berkhotbah saat ini. Banyak pendapat negatif tentang tentang saya. Saya serahkan itu kepada Tuhan. Demikian juga saudara, saya percaya ada banyak orang-orang berpendapat negatif tentang pribadi saudara. Yang penting di sini saudara, kalau Tuhan tidak pernah negatif sama saudara, itu berkat. Tapi kalau orang negatif, berarti orang itu penuh hal-hal negatif dalam hidupnya. Oleh sebab itu saudara, mari kita fokus kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kita, Dia mau kita mengasihi orang lain. Itu intinya. Tidak peduli orang itu membenci kita, memusuhi kita, memfitnah kita, menganiaya kita, kasihi. Itu yang penting. Dan yang keempat, saudara-saudara, Ia, sini Tuhan, membuat kerajaan baru. Wow. He makes a new kingdom. 2 Petrus 3 ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya. Kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Saudara, kita semua kepingin melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Betul enggak? Karena apa? Bumi dan langit yang baru sudah, boleh katakan sudah worn out. Sehingga banyak hal-hal yang tidak baik. Bencana alam terjadi. Ya, orang terus membicarakan climate change. Sekarang cuacanya bagus. Bulan ini atau tahun ini, masuki tahun ini banyak cuaca bagus. Jarang dibicarakan climate change. Nanti kalau sudah panas sekali, baru ramai climate change. Padahal di zaman dulu juga banyak kemarau dan banyak kekeringan. Tuhan tidak berkata itu climate change. Karena bagian daripada kejatuhan manusia di dunia ini.
Saudara yang kekasih, ini yang pertama itu tentang langit dan bumi baru. Kita itu mencari langit yang baru, ya. Kita mencari, kita menantikan langit yang baru. Ini saudara-saudara berbicara tentang tempat kita di masa yang akan datang. Bukan sekarang. Ketika bumi ini lenyap dan diganti dengan langit dan bumi yang baru. Wahyu pasal 21 1 sampai 3 itu sangat jelas. Dikatakan begini. Lalu aku melihat, ini penglihatan Yohanes. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Ini berbicara tentang bumi yang sekarang ini, saudara, satu saat akan berlalu. Akan tidak ada lagi. Dan kemudian dikasih lihat yang masa yang akan datang. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Wow, ini terjadi pernikahan antara Tuhan dengan jemaatnya. Sehingga digambarkan ada pengantin, seperti ada pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Gereja akan seperti pengantin wanita, menyambut pengantin laki-laki yaitu Yesus Kristus. Nanti kita semua saudara yang percaya, baik yang sudah meninggal dan yang belum meninggal, ketika bumi yang baru dan langit yang baru turun, kita akan berada di sana dan semua yang lama akan berlalu. Jadi jangan fokus kepada yang lama terus. Jangan fokus kepada apa yang sekarang ada ini. Ini akan berlalu. Ya, akan berlalu. Kalau perubahan-perubahan dalam hidup saudara, saudara kelihatan menjadi tua. Jangan khawatir. Nanti di sana akan diperbaharui. Yang tua ini hanya sementara. Ya, nanti ada tubuh yang baru. Kemudian saudara-saudara yang kedua, kita akan rindu. Wah, kita rindu akan langit yang baru dan bumi yang baru. Kenapa? Itu merupakan tempat yang sempurna untuk kebenaran. Tempat yang sempurna. Nah, saudara mencari tempat yang sempurna di dunia ini tidak ada. Tidak ada. Ya, tidak ada. Karena semua sudah rusak. Ya, manusia yang berdosa merusak. Kita mungkin kecewa dengan pemimpin dunia. Mereka waktu diteguhkan menjadi pemimpin, tangan kiri memegang Alkitab, kemudian tangan kanan mengatakan mau taat, tetapi mereka semua melanggar firman Tuhan. Mereka akan berhadapan dengan Tuhan. Oke? Jangan kita mengklaim kita percaya akan Alkitab, tapi di satu segi kita melanggar firman Allah. Kita akan berhadapan dengan Allah. Ya, Allah yang kudus, Allah yang berdaulat. Sekarang masih diberikan kesempatan. Kalau Allah belum menghukum seseorang, dia berikan kesempatan karena Allah itu Maha Kasih. Syair lagu rohani. Saya waktu bertobat, ini lagu saya senang. Ya, waktu sekolah minggu juga saya senang. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Wah, ini luar biasa. Jadi saudara nyanyikan lagu ini. Ini merupakan lagu yang lama, tapi waktu saya bertobat saya nyanyikan lagu ini. Karena saya rindu akan rumah Bapa di sorga. Sorga tempat kebenaran. Tidak ada air mata, tidak ada kesusahan, tidak ada penyakit. Itu yang saya rindukan. Karena di dunia ini kita banyak menderita.
Saudara, dalam kitab Kolose dikatakan begini, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah itu, dikatakan. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara, saya mau tanya, berapa persen pikiran saudara ada di bumi? Dan berapa persen pikiran saudara di sorga? Itu akan menentukan fokus saudara. Itu akan mengendalikan hidup saudara. Ya, mari kita fokus kepada hal di dalam sorga. Karena itu yang kita rindukan. Karena itu yang kita nantikan. Saya berdoa kiranya kita semua setelah bertobat mendapatkan keempat hal yang baru yang diciptakan Allah di dalam hidup kita. Itu level secara pribadi dirubah oleh Tuhan. Kita mendapatkan hal-hal yang baru. Nah, saudara, pertanyaan saya sebagai kesimpulan. Sejak kita menerima Tuhan Yesus, kehidupan kita, saudara, akan terus diperbaharui dari hari ke hari. Ingat, saudara-saudara, kita mengalami 3 tahap dalam iman Kristen. Pertama, kita dibenarkan. Mengapa dibenarkan? Karena kita bertobat menerima Tuhan Yesus. Kita dibenarkan. Bukan karena kita benar, bukan karena kita baik, tapi kita bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kita dianggap benar. Yang kedua, kita dikuduskan. Dikuduskan di sini artinya diproses terus-menerus selama kita hidup. Makanya kadang-kadang kita stres, frustrasi, sakit. Nah, itu namanya diproses. Diproses karena mungkin dihina oleh orang lain, di kata-kata yang tidak enak oleh orang lain, oleh dunia dan sebagainya. Tidak enak. Tetapi saudara terima itu, karena itu bagian daripada proses kita selama ada di dunia ini. Saudara akan mengalaminya. Saya akan mengalaminya. Tapi tidak usah kecil hati. Yesus pun telah membuktikan selama 30 tahun dia diproses. Sebagai manusia ditunjukkan, inilah kehidupan orang percaya. Dihina, dibenci, bahkan disalibkan untuk mempertahankan kebenaran. Yang ketiga, saudara-saudara, kita akan dimuliakan. Dan ini belum terjadi. Ini akan terjadi. Kita menerima kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi saudara, pengudusan itu satu proses yang tidak akan pernah berhenti dalam hidup kita. Izinkan Roh Kudus memimpin kita, membentuk kita, memproses kita, mengguide kita. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan di surga kelak. Ingat, rumah kita ada di dalam surga. Kewarganegaraan kita ada di surga. Di sini kita ditolak, nggak apa-apa. Tetapi di surga kita diterima. Karena Tuhan Yesus ke sana menyediakan tempat bagi kita. Rumah kita di bumi hanya bersifat sementara, saudara-saudara. Tetaplah berdiri teguh dan jangan biarkan orang lain mempengaruhi iman saudara dengan cerita-cerita dongeng yang tidak punya dasar. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Nah, saudara, sebelum saya menutup dalam doa, saya mau tanya, apakah ada di antara saudara yang mau didoakan? Tolong acungkan tangan, tolong buka kamera sekarang, ya, videonya. Kalau ada yang mau didoakan, ya, buka kameranya, acungkan tangan, saya akan mendoakan. Dalam hal apa saudara struggle dalam hidup ini mengikut Yesus? Apakah ciptaan-ciptaan baru yang dikerjakan oleh Allah di dalam hidup saudara sudah nyata? Kalau belum, mengapa? Tolong kalau ada yang mau didoakan.
Nggak ada? Kalau tidak ada, nanti sebentar juga setelah selesai, setelah saya tutup, saudara, saya akan menunggu kalau ada yang mau didoakan. Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang baik. Tuhan, kami diberikan gambaran yang begitu jelas bahwa Engkau sejak kami bertobat menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Engkau menciptakan hal-hal yang baru dalam hidup kami. Engkau memberikan kami karakter yang baru, sifat-sifat yang baru, dan yang lama kami tanggalkan dan kami mengenakan manusia baru. Baru. Oleh karena Engkau yang mengerjakan dalam hidup kami. Kalau dulu Tuhan kami suka membenci, suka gosip, dan Tuhan sekarang kami senang memuji Tuhan. Dan yang lama seperti itu kami tinggalkan. Kalau dulu Tuhan kami banyak prasangka dengan orang lain, sekarang kami memperhatikan orang-orang lain sebagai teman yang perlu mendapat topangan, dukungan, dan doa kami. Rubah pikiran kami, rubah hati kami, supaya kami bisa melihat, memandang orang lain sebagaimana Tuhan memandangnya. Supaya kami bisa mengasihi orang lain seperti Engkau mengasihi kami. Supaya kami rela berkorban sebagaimana Engkau rela berkorban untuk kami. Tuhan, berikan kami nyanyian-nyanyian baru setiap hari. Kami bisa menaikkannya, memuji, membesarkan Engkau. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah membuktikan bahwa Engkau baik. Mampukan kami memuji Tuhan setiap hari. Menaikkan pujian hanya kepada Engkau, bukan kepada diri kami, bukan memuji orang lain, tetapi memuji Engkau. Mungkin kelihatan orang itu hebat, tetapi Tuhan, kami hanya fokus memuji Engkau. Dan Tuhan ingatkan kami, Engkau memberikan kami perintah baru, saling mengasihi. Dan biarlah ini nyata, jelas dalam hidup kami. Sehingga ketika kami berada di luar, orang akan tahu bahwa kami adalah murid-murid. Kami hidup seperti Engkau hidup. Dan juga Tuhan, kami mengucap syukur, Engkau menciptakan kerajaan yang baru, langit yang baru, bumi yang baru. Kami rindu satu saat kami akan ke sana, satu saat kami akan tinggal di sana. Itulah tempat yang Kau sediakan buat kami. Karena dunia yang tempat kami berada saat ini adalah dunia yang lama yang kelak akan berlalu. Langit dan bumi akan berlalu, firman-Mu berkata. Tetapi firman-Mu, perkataanmu kekal selama-lamanya. Biarlah kami berpegang kepada firman-Mu yang bersifat kekal itu. Berpegang teguh. Berkati sidang jemaat-Mu. Sidang jemaat, pulanglah dengan sejahtera. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan Putra di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara, memberkati saudara, menopang saudara, menuntun hidup saudara, memberikan kuasa kepada saudara untuk hidup berkenan di hadapannya, untuk menjadi saksimu di dunia ini. Haleluya. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin.